Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Sutriana dari kelas 1A PGSD. Pada saat sekarang ini, Indonesia sedang dilanda oleh virus, yaitu virus corona atau COVID-19, di mana virus ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan, bahkan kematian jika si penjangkit atau yang terpapar virus tersebut memiliki imunitas tubuh yang kurang. Oleh karena itu, pemerintah melakukan himbauan kepada masyarakat di mana harus menjaga jarak dan melakukan karantina selama 14 hari untuk memotong penyebaran virus tersebut. Namun, protokol tersebut digagal atau tidak efektif dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang berkerumun dan mengunjungi tempat-tempat ramai. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan baru yang lebih tegas, yaitu PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, di mana PSBB ini dilarang mudik ataupun berkunjung ke tempat-tempat yang berpotensi memiliki penyebaran virus yang besar. Namun PSBB juga tidak efektif juga atau diduga gagal juga dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang melanggar protokol-protokol tersebut, hingga akhirnya menyebar isu bahwa akan diadakannya herd immunity atau hidup berdampingan dengan COVID-19. Apa itu herd immunity? Ya, herd immunity juga pada minggu-minggu kemarin itu menjadi trending dalam pencarian di internet. Apa itu herd immunity? Kita lihat lanjut. Saya akan mendefinisikan tentang herd immunity. Herd immunity atau kekebalan kelompok adalah suatu bentuk perlindungan secara tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika sebagian besar populasi kebal terhadap infeksi, baik infeksi sebelumnya maupun vaksinasi, sehingga individu yang tidak kebal pun akan ikut terlindungi. Pada prinsipnya, semakin banyak orang yang tertular, maka akan semakin banyak pula orang yang mendapatkan imunitas di dalam tubuhnya. Pada akhirnya, penyakit karena virus tersebut akan hilang ketika mayoritas populasinya menjadi kebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pepe Daitullah dari kelompok 4 akan menjelaskan materi presentasi tentang herd immunity. Kabar kebijakan penerapan herd immunity. Berita tentang isu penerapan herd immunity sempat sangat ramai menjadi perbincangan dunia mengenai kebijakan baru untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Munculnya kebijakan ini karena dirasa penerapan PSBB tidak berhasil atau tidak efektif untuk menghentikan penyebaran dikarenakan masih banyak masyarakat yang tetap membandel dan pada akhirnya penyebaran tidak dapat terbendung. Oleh karena itu sempat beredar berita atau slogan Indonesia terserah. Karena masyarakatnya tidak bisa mengikuti protokol pemerintah dengan baik dan benar dalam menghadapi COVID-19 yang pelan-pelan akan dilakukan meski nantinya tidak dibilang sebagai herd immunity. Bagi yang tidak paham, mungkin corona telah usai. Perlahan, toko mal, sekolah akan dibuka sesuai dengan protokol menelusuri kajian pemerintah tentang kebijakan tersebut menyatakan bahwa pemerintah tidak merencanakan untuk menerapkan herd immunity untuk menanggulangi penyebaran pandemi COVID-19. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandy Nabila. Saya di sini akan menjelaskan dampak dari penerapan herd immunity. Dampak yang terjadi pada herd immunity dijalankan akan terjadinya kematian massal di Indonesia. Dan itu pun ada ancamannya berlaku untuk orang-orang yang rawan seperti lansia dan yang memiliki penyakit tertentu seperti orang tua, dan begitu juga untuk masyarakat yang muda yang sehat. Akibatnya Indonesia bisa kehilangan satu generasi. Di
sini ada dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu pandemi cepat usai dan akan terciptanya generasi baru. Sedangkan dampak negatifnya itu akan ada kematian massal, berkurangnya generasi, dan rumah sakit pun akan kewalahan menghadapi semua virus-virus yang ada. Dan begitu pula manusia yang kuat dengan gaya hidup bagus akan bertahan. Namun sebaliknya, jika manusia yang kurang akan kalah dengan virus. Terima kasih. Kesimpulannya, herd immunity ini ampuh untuk menyelesaikan pandemi COVID-19. Namun di sisi lain, ada dampak negatif tersendiri, seperti memakan banyaknya korban, tenaga medis yang sangat kewalahan untuk mengatasi pasien yang terjangkit virus corona. Dan untuk sarannya, sebaiknya memilih dan membuat kebijakan baru yang dapat diterima oleh masyarakat, agar bisa dilakukan dengan sebaik mungkin.